Kita akan menuju kedalaman kegelapan dan mengungkap misteri yang tersembunyi di balik tirai dunia nyata bersama Kereta Malam. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menuju kisah nyata Rumah Samping Makam. Kisah ini bersumber dari Twitter Cilbanana 313. Waktu itu aku baru resign dari pekerjaan di Batam dan pulang ke Jawa. Selama kurang lebih 2 bulan menganggur, kakak pertamaku yang memang seorang wira swasta, sebut saja Tika, tiba-tiba menawari pekerjaan sementara. Pekerjaan yang ditawarkan adalah menjaga salah satu cabang tokonya di Kecamatan P. Kebetulan toko tersebut adalah rumah lama peninggalan salah satu nenek kami. Nak, Mbak mau buka cabang toko lagi nih. Kamu mau jagain gak? Daripada harus rekrut pegawai lagi. Aku PP dong Mbak ntar. Lumayan loh motoran setengah jam bolak-balik. Mbak Tika menggeleng. Gak usah lah, nginep aja. Nginep di rumahmu? Tanyaku. Gak usah, kamu jaga toko sekalian tidur di rumah Mbah. Aku pun kaget. Karena rumah Mbah yang mau dibuka cabang toko itu persis sebelahnya terdapat sebuah makam keluarga. Meskipun terletak di wilayah yang masih kota dan lumayan ramai, tapi ketika malam, wilayah pertokoan di jalanan ini termasuk sepi dan jarang toko yang buka. Rumah Mbah termasuk satu-satunya bangunan tua yang ada di jalan tersebut. Tepat di sebelah timurnya ada sebuah makam keluarga. Ya, meskipun bukan hanya yang masih kerabat yang dimakamkan di sana. Bisa dibilang, itu adalah pemakaman tua. Dari zaman Belanda memang sudah ada. Di sisi timur makam terdapat Masjid Jami. Di utara makam terdapat sekolah TK. Jadi, makam tua ini memang diapit beberapa bangunan. Di bagian selatan dibangun tembok yang tidak terlalu tinggi, mungkin sekitar 2,5 meter tingginya. Jadi dari jalanan kalau melewatinya, kalian masih bisa melihat beberapa bunga kamboja berwarna merah. Rumah Mbah terbagi menjadi 2 sisi barat dan sisi timur. Sisi barat ditempati oleh kakak sepupuku yang juga dibuat menjadi tempat usaha terlebih dahulu. Panggil saja Kalisa. Nah, sisi timur inilah yang akan kutempati, persis sebelah makam tua tersebut. Aku sempat ragu menerima tawaran dari Mbak Tika, mengingat rumah sisi timur dibiarkan kosong selama bertahun-tahun sejak Mbah meninggal. Mengingat situasi dan kondisi keuangan yang sudah menipis, karena masih belum mendapatkan pekerjaan, belum lagi harus menghidupi kedua anak kaki 4ku yang harga dry foodnya lumayan. Akhirnya aku terpaksa menerima tawaran tersebut. Ya wes Mbak, gak apa-apa, tak jagain, mumpung aku belum dapat panggilan kerja lagi, jawabku. Nah gitu dong, minggu depan siap-siap pindahan ya. Besok aku suruh pegawai-pegawaiku untuk bersih-bersih dan memindahkan barang-barang dagangan. Sehari sebelum pindahan, Mbak Tika mengadakan selamatan dan doa bersama di rumah Mbah dengan hanya mengundang kerabat terdekat. Semoga toko Kurnia ramai dan laris seperti toko satunya. Amin, ucap kami serentak. Kami sekeluarga sedang duduk mengitari sebuah nasi tumpeng yang cukup besar di atas sebuah karpet. Aku memandangi sekeliling rumah.
Tidak ada yang berubah sejak 12 tahun terakhir. Cat tembok berwarna putih dan atap rumah yang sangat tinggi, khas rumah bangunan tua. Kulihat sarang laba-laba berwarna pekat di sudut-sudut pojok tembok yang tinggi. Tentu saja, siapa yang bisa menggapai untuk membersihkannya, kecuali dengan sapu plafon dengan panjang di atas rata-rata. Tiba-tiba Mbak Tika menarik tanganku pelan. "Yuk nah, aku tunjukin kamarmu." Aku pun berdiri, lalu mengikuti langkahnya dari belakang, menuju ruangan dengan 2 pintu kayu tinggi berwarna hijau muda. Mbak Tika membuka salah satu sisi pintu tersebut. Tampak sebuah ruangan. Ruangan tersebut berukuran 5x5 dengan kamar mandi di dalam. Kamar itu lumayan gelap, dengan hanya sedikit penerangan cahaya dari ventilasi kecil di sana. Itu adalah kamar utama Mbah dulu sebelum meninggal. Di sisi utara kamar tersebut, tampak sebuah jendela berpintu kayu tanpa kaca, dengan teralis besi sebagai penghalangnya. Memang sudah cukup bersih, hanya saja udara di dalamnya sedikit pengap. Mbak Tika akhirnya membuka kedua pintu jendela kayu tersebut. Aku hanya bisa menghela nafas pelan, mendapati sebuah pemandangan yang pasti membuat siapapun sedikit merinding. Di baliknya terdapat sebuah pemakaman tua dengan beberapa pohon kamboja berbunga merah. Meskipun masih siang, suasana makam itu tetaplah senyap dan dingin. "Nak, jangan pakai kamar mandi dalam yang ini ya. Pakai kamar mandi di belakang aja." "Kenapa Mbak?" tanyaku. "Keran dan saluran pipanya rusak, gak sempat diperbaiki." Mbak Tika akhirnya meninggalkanku sendirian setelah ada yang memanggilnya. Aku duduk di tepi ranjang yang memang disediakan sambil kembali memandang sekitar. Tiba-tiba aku mendengar suara kusen pintu, dan mataku pun mengarah ke pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Akhirnya aku berjalan ke arah kamar mandi dan melongok ke dalamnya. Temaram dan pengap, cat berwarna hijau muda tampak mengelupas di sana-sini, kotor, dan tentu saja banyak sarang laba-laba. Tidak ada ventilasi sedikit pun dari luar. Tapi entah kenapa, aku bisa merasakan semilir angin dingin keluar dari dalam kamar mandi Mbah. Tiba-tiba, tengkuk leher terasa merinding. Jujur, meskipun bukan indigo, tapi dari kecil aku adalah orang yang sangat sensitif dengan hal-hal semacam itu. Hari ini adalah malam ketiga menempati rumah Mbah. Karena di 2 malam sebelumnya, aku masih ditemani Mama menginap di sini. Tidak terjadi gangguan apa-apa. Karena tiap habis subuh dan maghrib, Mama sering mengaji dan sholat tahajud tiap malam. Karena itu, bisa dibilang di hari ketiga ini adalah malam pertamaku tidur di rumah Mbah sendirian. Sebenarnya di rumah sisi barat masih ada Kak Lisa sepupuku yang menempati. Kami hanya terpisah tembok dan 1 pintu yang saling berhubungan. Hanya saja pintu itu digembok dan tertutup lemari kayu tua yang besar di baliknya. Satu lagi, aku juga membawa serta kedua kucing kesayanganku. Kuletakkan kandang mereka di ujung belakang dekat dengan kamar mandi. Seusai sholat Isya, aku bersantai di kamar sambil bermain HP. Kemudian, tercium aroma wangi yang melintas melewati hidungku. Mungkin itu bau bunga kamboja yang terkena angin melewati ventilasi, hiburku. Padahal, bunga kamboja kan tidak ada bau wanginya sama sekali. Tak lama setelahnya, kedua kucingku mengeong keras
dan saling bersahutan. Cukup lama mereka bersuara. Padahal beberapa kali sudah kucoba tenangkan dengan menyahutinya. Biasanya mereka akan terdiam, tapi tidak untuk malam ini. Bukannya tak merasa, hanya saja aku mencoba mengabaikan keganjilan ini dengan bersikap tidak terjadi apa-apa. Berpura-pura berani merupakan salah satu cara agar mereka yang sengaja ingin mengungkap entitasnya tidak menangkap ketakutan kita, tidak menangkap ketakutan kita. Makin lama atmosfer di dalam kamar juga makin tak mengenakan. Bau wangi makin menjadi, dan suara kucing-kucingku pun melengking. Aku bangkit dari posisi dan mengambil langkah cepat menuju ke arah kandang. Momo dan Mimi, nama kucing-kucingku, terlihat resah di dalam kandang besinya. Apalagi Momo, si kucing jantan berwarna hitam putih, tampak bolak-balik naik turun tangganya. Kebetulan kandang kucingku memang model tingkat dan berukuran cukup besar. Ku coba untuk mengelus manja kucing besarku yang satu ini. Momo memandangku aneh, namun kini suaranya terdengar lebih pelan. Keduanya pun terdiam. Bukan hal aneh lagi kalau kucing juga hewan yang cukup sensitif dalam merasakan suatu keganjilan. Aku lupa menjelaskan kalau kamar mandi di rumah ini terpisah dengan WC-nya. Sebelah kanan kandang kucing letak kamar mandi, sedangkan sebelah kirinya adalah WC atau toilet. Tepat pada saat itu, aku merasakan sebuah bayangan hitam melintas cepat keluar dari dalam WC. Aku benar-benar tak berani menoleh saat itu. Jantung rasanya sudah ingin melompat dari tempatnya. Kulihat Momo dan Mimi menoleh bersamaan. Kedua mata besar mereka tampak melihat sesuatu, tapi mereka tidak mengeong sama sekali. Tak lama setelahnya, mereka mulai bersikap biasa lagi, seperti tidak terjadi apapun. Akhirnya, ku beranikan diri menoleh dan mengintip lorong menuju kamar sambil membaca istighfar berulang kali. Tentu saja, sepanjang lorong itu tidak ada siapapun. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasiku karena terlalu parno tinggal sendiri. Meskipun dalam hati kecil aku yakin mungkin para penghuni lama di rumah itu sedang melakukan salam perkenalan pada penghuni baru seperti aku. Hari-hari berikutnya, aku masih mengalami gangguan-gangguan yang lain. Hanya saja, sudah mulai terbiasa. Karena menurutku, gangguan-gangguan itu tidak terlalu ekstrim. Seperti bau wangi bunga sedap malam, sekelebat bayangan yang mondar-mandir, atau suara pintu yang diketuk sesekali. Tentu saja, hal itu tidak terjadi setiap hari. Hanya di hari-hari tertentu saja, atau ketika aku melakukan suatu kehilafan. Beberapa hari setelah itu, entah mengapa malam itu badan terasa lelah sekali. Rasa kantuk sudah tak tertahankan, padahal masih jam 8 malam. Akhirnya, kuputuskan untuk rebahan sebentar. Niat hati ingin rebahan setengah jam, ternyata kebablasan. Aku tidak tahu waktu itu sudah jam berapa. Tiba-tiba terdengar suara air mengucur dari keran. Awalnya aku kira suara air hujan, tapi kalau hujan pasti suara airnya terdengar dari atap. Aku coba mendengarkan lebih seksama, dan benar, itu adalah suara air keran yang mengucur dan arahnya dari kamar mandi dalam.
keran dan pipa kamar mandi dalam kan belum diperbaiki. Tak berapa lama, terdengar suara orang seperti sedang mengambil air menggunakan gayung. Bukan suara seperti orang mandi, tapi lebih ke suara aktivitas orang yang sedang berwudu. Sayup-sayup ada suara orang yang sedang memakai sandal, lalu berjalan seperti diseret-seret. Aku berharap saat itu aku hanya sedang bermimpi. Tiba-tiba aku terloncat kaget karena ada yang menarik kaki kananku kuat sekali. Aku yang langsung terbangun, tapi tidak ada siapa-siapa. Badan langsung gemetar dan aku langsung beristighfar sambil membaca ayat kursi dan surat-surat pendek lain. Kondisi kamar masih sepi dan pintu kamar mandi juga masih tertutup, bahkan terkunci. Aku meraba HP dan melihat layar. Ternyata sudah jam 3 pagi. Satu hal yang baru kusadari, ternyata aku memang belum sempat melaksanakan sholat Isya. Lain lagi dengan pengalaman tante dan omku yang merupakan adik dari bapakku. Mereka juga sempat tinggal di rumah Mbah. Sebelum akhirnya rumah ini dibiarkan kosong beberapa tahun kemudian. Siang itu, Tante Erin tidak sengaja mampir ke tempatku. Sekalian pengen lihat toko cabang baru Mbak Tika, katanya. "Kamu berani tinggal sendirian di sini?" tanya Tante Erin. "Beranilah. Ini ada Momo dan Mimi." Tiba-tiba Tante Erin berjalan ke kamarku dan bertanya, "Kamu tidur di sini?" Aku mengangguk. Akhirnya Tante Erin pun bercerita. Hari itu Tante Erin usai menidurkan anaknya yang masih berusia 5 bulan yang bernama Rama dan meletakkannya di box bayi. Ia melihat jarum jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Rasa lelah dan kantuk mulai menghinggapi. Akhirnya ia memutuskan kembali ke kamar utama atau kamar Simbah. Dilihatnya, Om sudah tertidur lelap. Tante Erin pun segera membaringkan tubuh di samping suaminya. Malam itu, entah kenapa, atmosfer di dalam kamar tidak begitu mengenakan. Pengap, namun udara terasa dingin. Ia akhirnya mencoba memejamkan mata. Sudah hampir sejam Tante Erin belum benar-benar bisa tidur. Suara detik-detik jarum pun terdengar sangat jelas di telinganya. Terdengar suara pintu yang diketuk sangat keras. Tante Erin yang kaget jelas langsung terbangun. Dan suara ketukan itu berbunyi lagi. Nantikan kelanjutan kisah ini pada episode berikutnya. Ikuti terus perjalanan kereta malam, karena mungkin saja akan membawamu pada kisah yang sama.